debat serang-serangan gitu ya. Dan yang diserang akhirnya bukan substansinya, bukan konsepnya, bukan perspektifnya, tapi lebih ke soal masa lalu, pribadi. Sampai kemarin sih menurut saya personalnya itu bukan personal ansih, tapi lebih kepada sikap politik pribadi bersangkutannya. Bagaimana Pak Mardhani melihat respon-respon yang ada, Pak, dari pasca debat Capres itu ya? Respon-respon masyarakat yang ada, apakah ini positif untuk membangun pendidikan politik dan demokrasi serta apa ya, perbincangan di kalangan masyarakat ini sehingga membuat masyarakat bisa lebih bisa cerdas dalam menentukan pilihan dan juga terinspirasi terkait dengan program-program yang akan dikembangkan. Tentu datanya saya lagi-lagi menggunakan Kompas ya, karena 600 responden cukup lumayan. Dan 65% puas dan 23%-nya puas sekali ya. Jadi kalau digabung 88% buat saya itu sinyal yang baik bahwa debat ini menarik ya. Menarik dan menarik sekali. Catatannya semua sepakat. Waktu pemaparan yang 3 menit itu kurang ya. Sehingga ketika Mbak Ayu tadi bilang normatif, memang eh, terjadi niscaya karena memang eh, kita perlu waktu yang lebih dalam. Kita perlu mengusulkan ke KPU agar format debat jangan kebanyakan. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang, KPU sangat sulit untuk mengubah format debat. Misal kemarin saja dengan kan selalu berkonsultasi dengan 3 perwakilan dari capres yang cawapres yang menjadi LO. Nah, jadi buat saya mungkin ke depannya beberapa perbaikan minor bisa dilakukan. Termasuk tadi pendalaman terhadap topik-topik yang ada oleh panelis independen ya, sehingga bisa menjadi lebih tajam. Ya, kalau uh, uh, kita kadang-kadang nggak enak Bang Aldi melihat antar capres itu saling serang gitu. Yang ngerang mungkin pakar-pakar itu otoritatif dan punya wewenang gitu, dan justru kita senang gitu loh, karena kita menitipkan kepada para pakar itu agar bisa menggali roadmap-nya masuk akal nggak, satu topik itu berkaitan dengan ekosistem yang lain yang itu harus dibuka dan dibahas. Nah, sehingga itu tidak cukup pada 3 menit gitu. Apalagi udah itu waktunya sudah habis, biasa sekali gitu, sesuatu yang harusnya biarkan ngalir aja Mbak gitu loh. Jangan ada yang batas-batasin lah, yang batasin adalah kepuasan publik gitu. Untuk sebuah debat Capres, apakah hal seperti ini sehat atau tidak menurut Mbak Ayu? Satu hal saya setuju dengan Pak Mardhani, dan di awal tadi saya sampaikan bahwa sepertinya justru yang penting itu adalah eh, bagaimana panelis yang adalah orang-orang terpilih ya, tadi istilahnya Pak Mardhani punya otoritas ekspertisnya masing-masing, bagaimana mereka juga harus terlibat ya, bisa langsung menanyakan atau istilahnya Pak Mardhani tadi, dan saya setuju, pendalaman terhadap poin-poin yang disampaikan. Dan waktu 3 menit, kemudian 1 menit untuk saling menanggapi, saya pikir itu nanti ujung-ujungnya menjadi debat kusir ya, jadi debat serang-serangan gitu ya. Dan yang diserang akhirnya bukan substansinya, bukan konsepnya, bukan perspektifnya, tapi lebih ke soal masa lalu, pribadi, kemudian dengan gesture yang Mas Anies dan sebagainya ya, atau gesture yang kemudian membalikkan, yang satu mengungkit dia mendanai, tapi yang satu lagi mengungkit gagal jadi capek menjadi oposisi atau menyerah menjadi oposisi dan sebagainya sebagainya. Jadi um, sehat nggak sehat, ya sehat nggak sehat untuk politik praktisnya masing-masing gitu ya. Tapi setidaknya untuk publik ini jadi sesuatu yang mengkonfirmasi sebetulnya yang selama ini udah beredar.
ini kan rahasia umum gitu. Kita semua udah tahu. Ya paling nggak mereka yang mengikuti ya tentu sudah tahu. Jadi ini mengkonfirmasi sebetulnya. Dan itu jadi buruk untuk strategi kedua-duanya gitu. Karena dua-duanya akhirnya nggak bisa mengantisipasi hal-hal yang personal akhirnya keluar. Sampai kemarin sih menurut saya personalnya itu bukan personal ansih, tapi lebih kepada sikap politik pribadi bersangkutannya. Mas Ganjar nanya tentang pelanggaran HAM masa lalu, buat saya itu tidak personal. Karena itu sudah menjadi rahasia publik. Mas Anies juga ngomentari Pak Prabowo yang tidak tahan menjadi oposisi, padahal oposisi itu penting, gitu lah. Nah, buat saya itu tidak menyerang personal. Kalau kemarin masih dalam batas yang wajar. Karena justru kalau bahasa Mas Anies rekam jejak itu penting. Sehingga track record masa lalu itu menjadi dasar memproyeksikan masa depan. Jadi ke depan kalau buat saya KPU memang harus bijak, biarkan itu ngalir dan jangan terlalu banyak intervensi yang teknis itu. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, itu kita tidak mementingkan konten, kita mementingkan aturan baku yang kita di penjara sendiri, padahal kita tidak sedang mencari cerdas cermat, gitu. Kita mencari presiden, dan itu sangat mahal sekali kesempatan kita mendalami. Dan karena itu ke depan usul saya, pendalaman tidak oleh sesama, ada kesempatan antar capres saling mendalami antar cawapres, tapi panelis tadi harus punya kesempatan untuk mendalami. Debat ini saya pikir penting jadinya karena ini kesempatan untuk masyarakat menilai kan dari apa yang disampaikan. Tentu tidak jago debat atau tidak jago debat itu menurut saya adalah soal artikulasi ya. Bagaimana dia mengartikulasikan eh, idenya, gagasannya, visinya, dan perspektifnya ya. Eh, Kalau dia memang tidak mampu mengartikulasikan, harusnya dia latihan itu sebelum debat. Justru debat ini adalah ucapan apa? Ucapan lisannya ya, untuk mencoba meyakinkan dan menunjukkan kualitas diri masing-masing kan setiap kandidat. Cuman memang kalau dibiarkan debat di antara mereka saja tanpa ada panduan atau pemandunya atau apa namanya garis yang bukan garis apa namanya effort yang ditujukan untuk membuat debatnya berbobot, salah satunya dengan tadi ya pendalaman lewat panelis yang memang juga ahli, nantinya ya akan seperti ini lagi gitu. Debatnya akhirnya debat-debat yang eh, nggak kepada substansi, tapi debat-debat yang lebih kepada gesture ya, gesture yang akhirnya menunjukkan sendiri sih kualitasnya masing-masing seperti apa. Tapi yang kalau saya sebagai rakyat biasa yang saya ingin dengar adalah eh, apa sih yang akan mereka lakukan untuk Indonesia ke depan gitu ya. Saya ingin tahu beberapa isu misalnya apakah eh, pekerja-pekerja sektor informal atau pekerja kreatif ini bisa diselamatkan misalnya di dalam benturan kepentingan eh, global yang sekarang mengarahnya sangat jelas kepada neoliberalisasi misalnya. Em, atau apakah saya pribadi misalnya, dan ini yang satu hal yang saya tanyakan satu dari 3 hal yang saya tanyakan di dalam catatan saya, apakah mereka akan mampu mengembalikan demokrasi yang berbasis pada kebebasan hak-hak dan kebebasan berekspresi misalnya, atau kebebasan berorganisasi misalnya. Karena saya pikir saya lupa siapa yang membuka itu pertama, mungkin Pak Anies atau Pak Ganjar, clear bahwa kebebasan sipil hari-hari ini memang semakin setiap tahun semakin menyempit gitu ya, bahkan menutup gitu. Jadi kalau di Special Rapporteur PBB menyebutkan apa shrinking civic space atau menyempitnya, menyusutnya ruang sipil, tapi kita juga bisa bilang bahwa yang terjadi bukan hanya shrinking tapi closing civic space. Jadi ruang sipil yang menutup semakin lama semakin tertutup.